Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Mas Nuk ingin berbagi kepada Anda semua para penonton YouTube atau penonton di TikTok, khusus buat Anda yang sudah bisa hipnotis ya. Tetapi buat Anda pemula yang tidak tahu hipnotis atau belum bisa hipnotis, Anda bisa menyimaknya nanti ketika Anda sudah bisa menghipnotis. Ilmu ini tentu akan sangat berguna. Apa yang saya berikan kali ini adalah bagaimana kesulitan Anda ketika menghadapi suyat atau klien yang sulit masuk kondisi trans. Nah, seringkali saya temukan banyak orang yang ketika menghadapi klien ini ada yang gampang ya, mudah dihipnotis, masuk kondisi transnya sangat enak, cepat begitu. Tetapi di lain waktu ada yang kesulitan ya, kesulitan untuk membawa klien Anda, suyat Anda, pasien Anda ini masuk kondisi trans. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini sering ya, mungkin Anda yang menonton ini mengalami. Nah, saya berikan solusinya bagaimana. Silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai selesai. Tetapi saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin subscribe, silahkan Anda subscribe sini, atau ingin follow ya, yang ada di TikTok, silahkan Anda follow, Anda like, Anda komen, sambil Anda santai untuk menikmati apa yang saya berikan kali ini. Membahas tentang kondisi trans ini sangat menarik teman-teman. Buat teman-teman sahabat semua yang sudah belajar hipnotis, sudah bisa menghipnotis banyak orang pun kadang-kadang menemui kendala ketika Anda ingin menghipnotis orang lain. Nah, ini wajar, lumrah. Makanya tugas Anda untuk terus belajar, jangan berpuas diri. Efek dari ketika Anda sudah sering menghipnotis dan sering berhasil menghipnotis, tetapi di lain waktu Anda gagal, kalau Anda tidak pintar, tidak cerdas untuk mengelola mental Anda, ini akan membuat Anda mentalnya down, jatuh. Oke? Supaya hal tersebut tidak terjadi kepada Anda semua, izinkan saya Mas Nuk berbagi pengalaman saya. Saya akan memberikan tips ini kepada Anda. Tahu dan pahami hal yang tidak tepat yang sering dilakukan oleh para penghipnotis ini adalah, yang pertama, mereka tergesa-gesa untuk melakukan proses hipnotis kepada klien. Percaya diri sangat boleh, wajib. Tetapi hal yang kedua, selain Anda percaya diri, juga ditunjang dengan pengetahuan. Ini sangat penting ya. Bekal Anda percaya diri plus pengetahuan akan menjadi sempurna. Nah, itu kenapa ketika Anda sudah percaya diri, Anda yakin nih bisa menghipnotis, ternyata klien atau suyat Anda ini tidak bisa terhipnotis atau tidak bisa trans, tidak bisa masuk kondisi bawah sadar. Pahami dan sadari bahwa Anda ketika melakukan proses hipnotis ini seringkali ini terpaku kepada kondisi Anda pribadi sebagai seorang penghipnotis ini, berpikir bahwa dengan teknik ini maka klien atau pasien saya ini akan terhipnotis gitu ya, entah itu dengan teknik shock induction kah, atau melakukan jari lengket dengan lem dan lain sebagainya. Sudah sering saya katakan berulang-ulang ya. Anda bisa cek di video saya di YouTube, terutama banyak sekali saya bahas di sana. Metode lem liman ini tidak memberikan edukasi apapun kepada klien Anda, kepada bawah sadar klien Anda. Ketika Anda mengatakan bahwa suyat atau klien Anda ini harus paham, manut, ikut ya, atau PMI istilahnya orang mengatakan ya di luar sana. Nah, bagaimana PMI itu sebenarnya dijabarkan ya? Tidak dengan dipaksa, tidak. Karena kalau Anda memaksa, ini coba bayangkan lem. Nah, ini ada kemungkinan terjadi rejection atau penolakan. Oke? Benarkah demikian? Nah, ini kan sering Anda alami sendiri. Makanya saya mengatakan bahwa bukan masalah tekniknya, ada hal penting yang Anda lupakan. Apa itu, teman-teman? Tidak lain tidak bukan adalah Anda kurang memberikan edukasi kepada klien Anda, kepada suyat Anda, pada pasien Anda tentang kondisi trans. Contohnya apa, Mas Nuk? Misalkan
orang sudah masuk kondisi trans nih, tetapi tiba-tiba dia mengatakan, Pak, tadi saya bisa mendengar suaranya sampean loh Pak, saya tidak tidur Pak. Nah itu kan kekonyolan yang harusnya sudah Anda hapus di awal, Anda berikan edukasi. Mereka menganggap tidur, hipnotis itu tidur. Apalagi yang berpikir itu seperti orang yang sudah biasa menghipnotis pun ya ada gitu. Mereka berpikir, saya mau dicoba masuk hipnotis, tadi saya mendengar, ini kan kebodohan, ketololan yang luar biasa gitu loh, yang Anda pertunjukkan. Anda itu penghipnotis gitu. Sering saya marah gitu ya, tanda kutip marah ke murid-murid saya, kalian itu penghipnotis, masa hal seperti ini nggak paham, justru kalian kok malah ikut cara pandang, cara pikir masyarakat awam yang tidak paham hipnotis gitu. Kalian itu kan penghipnotis, sering menghipnotis orang lain tetapi tidak paham kondisi trans. Ini parah ya, parah sekali. Nah, saya ingin membenahi ini, ingin memberikan pemahaman lagi kepada Anda bahwa berikan edukasi yang tepat kepada suyat atau klien Anda tentang kondisi trans itu apa gitu. Semisal trans dengan mata tertutup, nah katakan kepada suyat Anda nanti tetap bisa mendengar suara apapun ya, paham ya. Anda tidak tidur, nah itu penting. Apalagi, tetapi Anda mengabaikan suara yang lain, Anda hanya fokus dengan suara saya. Anda akan merasakan rileks, Anda akan merasakan nyaman. Hal yang lainnya itu Anda sampaikan, Anda edukasi. Supaya apa? Sulit Anda ketika masuk kondisi trans ini, padahal sudah masuk trans nih, tetapi karena dia tidak paham dia masuk kondisi trans, dia merasa saya belum terhipnotis ya. Ini khusus untuk menangani healing ya, untuk bidang penyembuhan. Ini sangat penting. Nah, seringkali karena ketidakpercayaan diri seorang penghipnotis ini melakukan tesnya, misal menghilangkan angka, menghapus nama, melupakan nama dan sebagainya untuk memastikan kondisi suyat Anda trans. No, tidak seperti itu teman-teman. Anda sebagai seorang penghipnotis ini kalibrasi Anda harus tinggi ya. Cukup melihat, oh ini sudah rileks, tinggal di deepening. Simple ya, segampang itu. Jadi Anda tidak perlu melakukan tesnya ketika sudah melihat kondisi suyat, kondisi trans, tinggal di deepening. Nah ini juga bisa berlaku buat hipnotis yang dengan hipnotis tidur atau hipnotis tanpa tidur. Anda bisa melakukan keduanya. Oke, jadi poinnya adalah Anda harus terlebih dahulu memberikan pemahaman, memberikan edukasi, perbanyak edukasi ke klien Anda, ke pasien Anda, ke suyat Anda tentang kondisi trans, sehingga klien Anda tidak bingung gitu loh ya. Kalau klien Anda tidak bingung, paham kondisi trans, nah Anda enak nanti ketika melakukan proses hipnoterapi itu, teman-teman, yang dipahami ya. Tetapi yang terpenting Anda sebagai seorang penghipnotis juga harus membekali diri Anda ya. Jangan tergesa-gesa melakukan tes sugestinya. Tes sugesti itu hanya untuk memastikan kondisi orang ini cepat atau lambat masuk kondisi trans. Nah itu berlaku untuk orang yang belum mahir ya. Mereka tidak percaya diri maka dites. Tapi buat orang yang mahir ya ngapain tes sugesti? Logikanya kan begitu. Langsung ngetrans. Nah Anda bisa tonton nih video-video saya bagaimana saya melakukan dengan sangat cepat, tetapi terarah, terukur begitu ya, tidak ngawur. Tidak istilahnya kira-kira, nggak ada. Saya melakukan kondisi hipnotis sangat cepat itu ya bukan karena asal-asalan, bukan karena saya tanda kutip ini beruntung, enggak. Semuanya terprogram, terstruktur dengan sangat jelas dan tepat. Oke? Harapan saya teman-teman yang sudah bisa hipnotis memperdalam ini, pengetahuan ini. Ingat tadi, berikan edukasi yang tepat tentang kondisi trans kepada klien Anda. Ya, jangan tergesa-gesa. Oke, hal lainnya adalah ketika Anda pernah mengalami kegagalan dalam proses penghipnotis, tidak lantas menjadikan Anda ini bukan penghipnotis. Ini juga penting untuk saya sampaikan kepada Anda para penghipnotis, sehingga mental Anda tidak jatuh, tidak down. Oke, tidak ada orang yang gagal. Saya pun gagal, pernah ya, pernah. Justru karena saya pernah gagal, maka Anda melihat saat ini saya pintar, mahir, ahli, karena saya belajar dari kegagalan yang saya alami dahulu. Kenapa bisa gagal? Karena saya ceroboh, ngawur, kan begitu. Maka supaya tidak ceroboh dan tidak ngawur, saya pahami,
teorinya lebih dalam lagi, ya. Saya belajar lagi. Nah, dari situlah pengetahuan saya bertambah, sehingga ketika melakukan proses hipnotis tidak pernah gagal. Dipahami ya teman-teman ya. Semoga ini membantu buat Anda semuanya, dan tetap semangat buat para penghipnotis yang saat ini masih sering gagal atau pernah gagal. Oke, Anda luar biasa. Hanya mau mengasah sedikit saja ya Anda akan menjadi ahli expert mahir. Gitu teman-teman. Terima kasih buat Anda semuanya yang ada di YouTube atau di TikTok. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua. Salam dari saya Mas Nur, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.